Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarifah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode maksimum likelihood. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memberi pengantar terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih metode maksimum likelihood dan tujuan apa yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini? Oke. Metode maksimum likelihood. Bicara tentang metode ini ya, kita flashback dulu nih ya, tentang apa yang sudah kita pelajari di statistika. Jadi di statistika kita mengenal statistika deskriptif dan statistika inferensial. Dalam statistika deskriptif kita mempelajari bagaimana mengumpulkan data, kemudian menyajikan data sehingga kita dapat memperoleh informasi dari data tersebut. Sedangkan di statistika inferensial kita menganalisis data tersebut dan menarik kesimpulan. Nah, sebenarnya tujuan utama dari statistika inferensial itu apa sih? Nah, statistika inferensial ini kan sangat penting ya di dalam statistika. Nah, tujuan utama dari statistika inferensial adalah untuk mengambil keputusan tentang parameter populasi. Saya ulangi ya, tujuan utama dari statistika inferensial adalah untuk mengambil keputusan tentang suatu parameter populasi. Nah, parameter populasi ini pada umumnya tidak diketahui. Padahal kalau kita ingin mengumpulkan seluruh data populasi itu sangat sulit dilakukan karena biasanya dalam penelitian real itu terbatas ya, dari tenaga, waktu, dan mungkin biaya gitu ya. Sehingga dalam penelitian kita biasanya mengambil sampel ya. Kita ambil sampel, kemudian dari sampel itu yang kita teliti. Nah, sehingga perlu ya kita estimasi parameter populasi dari data sampel itu ya. Nah, pertanyaannya apakah ketika kita sudah mengestimasi, estimator yang dihasilkan itu dapat menggambarkan karakteristik dari keseluruhan data populasi? Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya metode pencarian atau penaksiran parameter ya populasi menggunakan metode maksimum likelihood ya. Nah, metode ini adalah satu metode yang digunakan dalam menentukan estimasi titik, yang dalam statistika inferensial sebenarnya secara umum kita belajar ada estimasi dan uji hipotesis. Nah, di estimasi itu dibagi menjadi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Nah, di estimasi titik ini nanti di dalam perkuliahan kita akan membahas tiga metode, yaitu metode maksimum likelihood, yang kedua metode moment, dan yang ketiga adalah metode Bayes ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode maksimum likelihood. Nah, metode maksimum likelihood merupakan metode dalam estimasi parameter dari suatu distribusi peluang didasarkan pada fungsi likelihood ya. Fungsi likelihood apa? Fungsi likelihood itu kalau secara bahasa itu fungsi kemungkinan ya dalam bahasa Indonesianya. Nanti ada definisinya. Nah, kenapa untuk pertama kali saya bahas metode maksimum likelihood terlebih dahulu? Ya, jadi sejauh ini metode maksimum likelihood itu adalah metode yang paling populer dalam menghasilkan estimator. Ya. Jadi kenapa paling populer? Karena estimator yang dihasilkan dari metode maksimum likelihood ini jika dibandingkan dengan metode lainnya biasanya menghasilkan estimator yang paling baik ya. Paling baik itu ukurannya apa? Kita akan bahas di pembahasan selanjutnya ya. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan fokus untuk mencari estimasi titik dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Oke, supaya lebih jelas saya akan memberikan satu contoh real gitu ya. Jadi misalkan yang pertama, misalkan X itu adalah variabel random yang menyatakan banyaknya berapa kali orang Indonesia menikah. Ada berapa banyak kali? Ada banyak ya? Bervariasi tentunya. Nah, untuk permasalahan ini dapat diasumsikan modelnya itu
berupa suatu distribusi Poisson. Jadi fx ya dengan suatu parameter theta yang tidak diketahui itu sama dengan E pangkat min theta dikalikan theta pangkat X dibagi X faktorial dengan X sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Coba kita maknai terlebih dahulu. Di sini X kecil ini ya, dia menyatakan kejadian yang mungkin dari variabel random ini gitu ya. Banyaknya berapa kali orang Indonesia menikah. Nah, tentunya setahu saya sih ya, ada yang tidak menikah gitu ya. Berarti X sama dengan 0. Ada yang menikah sebanyak 1 kali, ada yang menikah sebanyak 2 kali dan seterusnya sampai tak hingga. Sesuai saya rasa ya, karena kita tidak tahu ya paling banyak orang Indonesia menikah itu ada berapa. Tapi mungkin penasaran sih. Awalnya saya nebak mungkin ya hanya sekitar mungkin 4 kali menikah itu sudah termasuk banyak ya. Atau mungkin bisa lebih dari itu, mungkin ada yang cerai menikah lagi atau mungkin ditinggal pergi selama-lamanya gitu ya oleh pasangannya kemudian menikah lagi. Nah, tapi saya penasaran, kemudian saya coba browsing gitu ya. Saya coba browsing, saya search aja, keywordnya adalah manusia terbanyak menikah di Indonesia. Ternyata saya shock gitu ya. Ternyata ada di sini viral pria nikahi 94 wanita. Wow. Berarti bisa dikatakan dia menikah sebanyak 94 kali. Ini ya, kemudian saya klik. Jadi di sini ada seorang kakek-kakek, di sini dia dapat diketahui bahwa dia sudah menikahi sebanyak 94 wanita. Dia sudah menikah sejak usia 15 tahun. Rekor terbanyak menikah di Indonesia. Nah, ini yang terekspos, bisa jadi yang tidak terekspos kita juga tidak tahu gitu ya. Wow, saya cukup kaget gitu ya. Bagaimana kaum para jombloan dan jomblowati, kakek ini sudah menikah sebanyak 94 kali. Oke, ini hanya sebatas informasi saja, pembahasan kita yang utama tidak di sini gitu ya. Nah, kita kembali lagi pada permasalahan ini gitu ya. Jadi di sini ketika kita ingin melakukan penelitian tentang variabel ini gitu ya, kalau kita ingin mengambil data dari keseluruhan populasi, saya rasa sangat sulit gitu ya. Banyak kendala, mungkin waktu, biaya, atau mungkin juga tenaga gitu ya. Sehingga ya kita ambil sampel acak dari populasi yang ada. Populasinya adalah orang Indonesia yang sudah menikah gitu ya. Orang Indonesia menikah gitu ya. Bisa 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya dari data sampel yang kita peroleh, kita akan cari estimasi dari parameter tersebut dari data populasi ya, melalui data sampel yang kita peroleh gitu ya. Nah, dengan metode maximum likelihood ini ya, dari berdasarkan teori yang ada, estimator yang dihasilkan nantinya itu dapat mewakili data dari keseluruhan populasi yang ada gitu ya. Oke, ini adalah satu contoh. Nah, saya ada satu contoh satu lagi. Jadi di sini misalkan X itu adalah variabel random yang menyatakan tinggi penguin betina dewasa. Nah, di sini misalkan ada seseorang yang tertarik untuk meneliti tinggi penguin betina dewasa. Ya, dapat diasumsikan untuk kasus permasalahan ini adalah berdistribusi normal, di mana fx ya melibatkan dua parameter yang tidak diketahui, yaitu mu dan sigma kuadrat, yaitu sama dengan 1 per sigma akar 2V dikali E pangkat min setengah X min mu per sigma dikuadratkan. Ya, dimana X-nya lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga ya, maaf ini kurang minus ya, min tak hingga kurang dari tak hingga. Nah, lagi-lagi bayangkan kalau seorang peneliti tersebut ingin meneliti variabel ini dan harus mengumpulkan data dari keseluruhan gitu ya, penguin betina dewasa yang ada di seluruh pelosok bumi. Tentu sangat sulit sekali gitu
gitu ya, sehingga kita ambil sampel, kita cari estimator ya dari data sampel yang kita peroleh, dan dengan menggunakan metode yang ada, estimator yang diperoleh akan mewakili data keseluruhan dari populasi, menggambarkan karakteristik ya dari populasi yang ada. Itu ya. Oke. Jadi jelas ya gambaran secara real dari permasalahan dan apa yang sebenarnya ingin kita peroleh, kita tuju dari pembahasan kali ini. Oke, kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, yaitu mengenai definisi fungsi likelihood. Nah, jadi misalkan X itu adalah variabel random dengan fungsi densitas peluang fx theta, dengan theta adalah parameter yang tidak diketahui. Jika x1, x2 sampai xn merupakan sampel random berukuran n dari variabel random x, maka fungsi likelihood dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu L theta sama dengan fx1 theta dikalikan fx2 theta dikalikan dan seterusnya sampai fxn theta, atau dapat dituliskan ya dengan hasil kali dari i sama dengan 1 sampai n dari fxi theta. Jadi fungsi likelihood kita simbolkan dengan L theta, itu adalah hasil perkalian dari fxi theta di mana i sama dengan 1 sampai n. Itu ya. Oke. Nah, estimator maksimum likelihood dari theta itu adalah nilai theta yang memaksimumkan L theta. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mendefinisikan fungsi likelihood L theta. Nah, estimator maksimum likelihood dari theta adalah nilai theta yang memaksimumkan L theta. Berarti kita punya fungsi L theta. Bagaimana cara memaksimumkan fungsi ini? Tentunya kita turunkan ya, kita cari turunan pertama dari fungsi L theta ini, kemudian kita sama dengan kan 0. Gitu ya. Jadi estimator maksimum likelihood dari theta adalah penyelesaian dari persamaan ini. Ya, jadi dia ketika melibatkan hanya satu parameter, berarti dia hanya turunan biasa. Kita cari turunan pertama dari L theta sama dengan 0. Kita cari penyelesaian dari persamaan ini sehingga kita peroleh ya nantinya theta topi. Tapi biasanya melalui fungsi L theta ini sulit untuk diperoleh hasilnya, sehingga kita bisa menentukan lebih mudah dengan mencari penyelesaian dari persamaan d per theta dari fungsi logaritma asli atau ln L theta disama dengan kan 0. Nah, kenapa transformasi ini boleh dilakukan? Karena fungsi ln atau natural logarithm itu adalah fungsi monoton. Jadi hasilnya boleh ya kita melakukan transformasi seperti ini. Oke, sudah jelas ya teman-teman? Oke, selanjutnya kita akan perumum definisi yang ada. Jadi kalau tadi hanya diketahui satu parameter theta saja, sekarang kita akan mendefinisikan jika di sini fungsi likelihood mengandung sebanyak k parameter yang tidak diketahui, yaitu L, theta 1, theta 2 sampai theta k. Jadi estimator maksimum likelihood dari theta, yaitu sama dengan theta 1, theta 2 sampai theta k, itu adalah nilai-nilai theta topi 1, theta 2 topi ya sampai theta k topi yang memaksimumkan fungsi likelihood ya L theta 1, theta 2 sampai theta k. Nah, oke, untuk lebih jelasnya, jadi tadi pertama kita mencari fungsi likelihoodnya terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu ketika sudah memperoleh L theta ya, di sini tetanya adalah theta 1, theta 2 sampai theta k. Nah, untuk mempermudah kita cari fungsi
likelihood-nya ya. Kemudian untuk memaksimumkannya sehingga kita peroleh hasil estimator dari MLE ini ya, kita cari turunan parsialnya ya, karena melibatkan lebih dari satu parameter, sehingga kita peroleh do per do theta 1 ln L theta sama dengan 0, do per do theta 2 ln L theta sama dengan 0, dan seterusnya hingga do per do theta K ln L theta sama dengan 0. Nah, theta topi itu adalah penyelesaian dari persamaan-persamaan ini ya. Nah, tentunya kalau hanya terdiri dari dua persamaan, artinya melibatkan dua parameter yang tidak diketahui, kita bisa mudah menyelesaikannya dengan substitusi atau eliminasi gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu ya silahkan nanti diselesaikan dengan metode yang sudah kalian pahami gitu ya, sudah kalian ketahui. Oke. Nah, jadi kita bisa membuat ringkasan ya terkait langkah metode maksimum likelihood estimation atau metode maksimum likelihood ini, yaitu yang pertama kita definisikan fungsi likelihood L theta terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan fungsi log likelihood ln L theta. Kemudian tentukan turunan pertama dari ln L theta terhadap theta, dan kemudian disama dengan K0 ya, karena estimator adalah nilai yang memaksimumkan dari fungsi L theta ya. Kemudian yang terakhir kita bisa menentukan parameter theta ya dengan menyelesaikan persamaan pada langkah yang ketiga ya, yang persamaan kita perlu di langkah ketiga, sedemikian sehingga diperoleh estimator dari theta, yaitu theta topi. Itu ya. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah jelas ya untuk langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode maksimum likelihood ini. Nah, tentunya kalau pembahasan yang teoritis seperti ini kalau tidak disertai contoh mungkin kurang jelas ya. Nah, sehingga selanjutnya kita akan membahas contoh terkait penerapan metode yang sudah kita bahas tadi. Oke, jadi di sini nanti saya ada dua contoh gitu ya. Nah, di sini contoh satu masih mengacu ke permasalahan awal yang saya ambil sebagai contoh, yaitu tadi saya punya X ya, adalah banyaknya kali orang Indonesia menikah yang dapat kita asumsikan sebagai distribusi Poisson gitu ya. Nah, kalau kita nyatakan dalam permasalahan matematis di sini misalkan X1, X2 sampai Xn merupakan sampel random dari variabel random X yang berdistribusi Poisson dengan parameter theta. Maka tentukan estimator untuk theta. Oke, kita akan coba selesaikan dengan metode maksimum likelihood. Langkah yang pertama adalah mencari fungsi likelihood-nya. Oke, karena X di sini diketahui berdistribusi Poisson dengan parameter theta, ya, kita bisa tuliskan ini adalah fungsi distribusi peluangnya. Fx theta sama dengan theta pangkat X dikalikan E pangkat min theta dibagi X faktorial, di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, fungsi log likelihood-nya tadi adalah L theta, yaitu hasil perkalian dari Fx I theta, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N. Ya. Nah, sehingga bisa kita uraikan di sini adalah hasil perkalian dari ya theta xi dikali E pangkat min theta dibagi xi faktorial dari I sama dengan 1 sampai N. Itu ya. Nah, kita uraikan lagi, berarti kita masukkan untuk setiap I, sehingga kita peroleh theta x1 dikalikan E pangkat min theta dibagi x1 faktorial. Untuk I sama dengan 2, berarti kita peroleh theta x2 pangkat x2 dikalikan E pangkat min theta dibagi x2 faktorial, dikalikan dan seterusnya sampai I sama dengan N, kita peroleh theta pangkat X pangkat N dikali E pangkat min theta dibagi XN faktorial. Oke,
ya. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita lihat di sini ada bentuk perkalian eksponen ya, theta pangkat x1 dikali theta pangkat x2 sampai theta pangkat xn, sehingga kita peroleh theta pangkat x1 plus x2 plus dan seterusnya plus xn, atau dapat kita nyatakan dalam notasi sigma, yaitu sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi ya. Kemudian di sini ada e pangkat min theta dikali e pangkat min theta dan seterusnya dikali e pangkat min theta ada sebanyak n kali, sehingga kita peroleh e pangkat min n theta dibagi hasil perkalian dari x1 faktorial x2 faktorial kali xn faktorial, atau dapat kita nyatakan sebagai berikut ya. Ya, pi i sama dengan 1 sampai n dari xi faktorial. Nah, kita sekarang berarti sudah mendapatkan fungsi likelihood-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mencari estimator ya dari theta ini menggunakan L theta itu cukup sulit, sehingga untuk mempermudah kita lakukan transformasi, kita cari fungsi log likelihood-nya terlebih dahulu. Itu ya. Nah, jadi fungsi ln dari L theta itu sama dengan ln dari hasil yang kita peroleh ya dari sebelumnya. Sehingga di sini kita punya ln dari theta pangkat sigma i sama dengan 1 sampai n kalikan x dari xi dikalikan e pangkat min n theta dibagi dari v i sama dengan 1 sampai n dari xi faktorial. Nah, kalian ingat sifat-sifat logaritma ya, berarti di sini kita peroleh ada perkalian di sini, berarti nanti kita bisa nyatakan sebagai hasil penjumlahan fungsi logaritma dan pembagian sebagai hasil pengurangan, sehingga di sini kita peroleh ln dari theta pangkat sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi ditambah ln dari e pangkat min n theta dikurangi ln dari v i sama dengan 1 sampai n dari xi faktorial. Itu ya. Oke. Atau bisa kita sederhanakan lagi, di sini bentuk pangkat bisa kita pindah ke depan ya. Jadi kita peroleh sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi, kita kalikan ln theta dikurangi n theta, min n theta di sini ke depan jadi min n theta dikalikan ln e. Nah, ln e itu sama dengan berapa? Sama dengan 1, sehingga tidak perlu kita tulis. Min ln vi sama dengan 1 sampai n xi faktorial. Nah, kita sudah peroleh fungsi ln logaritmanya. Langkah selanjutnya apa? Kita cari turunan pertamanya, gitu ya. Oke, persamaan maksimum likelihood-nya adalah d per d theta dari ln L theta sama dengan 0, atau dapat saya tuliskan turunan ya dari fungsi ln L theta terhadap theta. Di sini kita turunkan terhadap theta ya. Jadi ini saya turunkan terhadap theta, ini sebagai konstan ya, ln theta saya turunkan terhadap theta berarti seper theta. Saya kalikan dengan sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi. Kemudian di sini ada n theta, saya turunkan terhadap theta, saya peroleh n. Kemudian untuk bagian ini karena tidak mengandung theta, berarti turunannya adalah sama dengan 0 ya. Sehingga kita peroleh hasil d per d theta dari fungsi ln L theta itu sama dengan seper theta dikali sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi dikurangi n sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan ini, kita peroleh theta sama dengan 1 per n dari sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi, yang tidak lain adalah x bar atau rata-rata dari sampel ya. Oke, jadi sekarang sudah kita peroleh estimator dari theta adalah theta topi sama dengan x bar. Nah, sekali lagi saya tekankan teman-teman bahwa tadi kalau kita kembalikan ke permasalahan awal ya. Jadi kalau kita kembalikan ke permasalahan awal, tadi kita sudah
ada permasalahan awal, kita asumsikan distribusi Poisson, berarti kita anggap kita sudah mengambil data sampel ya, kita ambil sampling ya, kita ambil sampel acak dari data populasi, sehingga ketika kita peroleh hasil theta top P sama dengan S bar ini, dia sudah mewakili karakteristik dari data keseluruhan populasi ya. Oke, nah sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh ya, nanti tinggalkan komen di bawah ya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Tapi kalau di contoh pertama kan kita hanya melibatkan satu parameter ya, baru melibatkan satu parameter, masih sangat sederhana. Nah di contoh selanjutnya kita akan membahas satu contoh yang melibatkan dua parameter. Kita masih lagi saya mengacu dari contoh yang saya ambil di awal pembahasan ya. Kalau yang pertama itu adalah X tadi menyatakan banyak kali orang Indonesia menikah. Di contoh yang kedua saya mengambil contoh real, yaitu seorang peneliti yang ingin meneliti ya tinggi penguin betina dewasa. Nah, dari contoh ini kita bisa nyatakan dalam suatu distribusi normal. Ya. Nah, sehingga di sini untuk contoh yang kedua di sini misalkan X1, X2 sampai Xn merupakan sampel random dari variabel random X yang berdistribusi normal n mu, sigma kuadrat, maka tentukan estimator untuk mu topi dan sigma kuadrat topi. Oke, kita coba selesaikan dengan metode maksimum likelihood. Oke, fungsi densitas peluang dari X yang berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat adalah sebagai berikut. Ya, Fx mu, sigma kuadrat sama dengan 1/, sigma akar 2V dikalikan E pangkat min setengah ya, dikalikan X min mu per sigma dikuadratkan dengan X lebih dari min tak hingga sampai tak hingga. Itu ya. Nah, langkahnya sama. Yang pertama apa tadi? Kita mendefinisikan terlebih dahulu fungsi likelihood-nya. Jadi, kita cari fungsi likelihood-nya yaitu L mu, sigma kuadrat, yaitu hasil kali ya V I sama dengan 1 sampai N dari Fxi ya, mu, sigma kuadrat, atau dapat kita uraikan, kita jabarkan ya. Ini adalah fungsinya ya, kita masukkan untuk setiap I ya. Fx1 berarti kita dapatkan 1/, sigma akar 2V dikali E pangkat min setengah X1 min mu per sigma dikuadratkan. Untuk I sama dengan 2 kita boleh 1/, sigma akar 2V dikali E pangkat min setengah X2 min mu per sigma dikuadratkan, dikali dan seterusnya sampai I sama dengan N, yaitu 1/, sigma akar 2V dari E pangkat min setengah kali Xn min mu per sigma dikuadratkan. Nah, kita perhatikan ya. Lagi-lagi coba kita sederhanakan. Jadi teman-teman, ketika menyelesaikan, mendefinisikan fungsi likelihood ini, kita harus pandai-pandai memanipulasi, artinya menyederhanakan bentuk perkalian dari Fxi mu, sigma kuadrat ya, Fxi ya terhadap parameter. Nanti kalau kasus yang lainnya itu kalian sederhanakan ya, untuk mempermudah penyelesaian dalam mencari turunannya gitu ya. Nah, sehingga dari hasil ini kita bisa bentuk ya, kita sederhanakan, kita lihat di sini 1/, sigma akar 2V dikali 1/, sigma akar 2V dan seterusnya, ada perkalian sebanyak n kali, sehingga saya peroleh 1/, sigma akar 2V dipangkatkan n ya, atau dapat saya nyatakan sebagai 2V sigma kuadrat pangkat min n per 2. Paham ya? Kalau bingung silahkan dicoret-coret sendiri ya, hasilnya dapat kita nyatakan seperti ini ya kan. Sigmanya saya masukkan jadi 2V sigma kuadrat ya, 2V sigma kuadrat akar tadi ada pangkat n, saya tarik ke atas ya, sehingga
dipangkatkan min n per 2 ya. Oke, kemudian di sini saya ada E pangkat min setengah dikalikan X1 min mu per sigma dikuadratkan. Di sini adalah perkalian bentuk eksponen lagi gitu ya, sehingga pangkat-pangkatnya kita bisa jumlahkan sehingga bisa kita nyatakan sebagai E pangkat min setengah ya dikalikan sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi min mu per sigma dikuadratkan. Sehingga kita peroleh bentuk yang sudah sederhana dari fungsi likelihood-nya. Langkah selanjutnya untuk mempermudah perhitungan kita ya, dalam mencari estimator kita cari terlebih dahulu fungsi log likelihood-nya. Oke. Nah, fungsi log likelihood-nya yaitu ln dari L mu, sigma kuadrat, yaitu ln dari 2 V sigma kuadrat pangkat min n per 2 dikalikan E pangkat min setengah dikali sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi min mu per sigma kuadrat. Oke, sifat-sifat logaritma kalian harus pahami kembali ya untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan serupa. Oke, berarti kita bisa nyatakan ya bentuk ini min n per 2 bisa kita pindah ke depan dikalikan ln 2 V sigma kuadrat ya. Kemudian ditambah dari minus ini ya, sehingga dikurangi setengah sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi min mu per sigma dikuadratkan. Tuh ya. Oke, coba kita sederhanakan lagi ya untuk mempermudah perhitungan nantinya dalam mencari turunan. Oke, berarti ini saya bisa uraikan kembali ya. Saya uraikan lagi menjadi min n per 2 ln 2V dikurangi n per 2 dikalikan ln sigma kuadrat. Tuh ya. Oke, dikurangi karena di sini ada sigma tidak tergantung pada i, saya bisa pindah ke depan sehingga 1/2 sigma kuadrat dikalikan sigma i sama dengan 1 sampai n xi min mu dikuadratkan. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Ini nanti untuk mencari turunannya harus disederhanakan lagi supaya lebih teliti gitu ya. Oke, sehingga kita peroleh persamaan maksimum likelihood-nya adalah karena di sini melibatkan ada 2 parameter yang tidak diketahui yaitu mu dan sigma kuadrat ya. Sehingga turunannya adalah berupa turunan parsial. Nanti kita akan peroleh ada 2 persamaan ya. Jadi yang pertama kita turunkan terhadap parameter mu terlebih dahulu dari fungsi ln L mu, sigma kuadrat. Perhatikan untuk persamaan ini ya. Untuk persamaan ini kita lihat untuk suku ini ya, dia tidak mengandung mu sehingga kita turunkan terhadap mu hasilnya adalah 0. Di sini juga tidak mengandung mu sehingga kalau kita turunkan terhadap mu hasilnya 0. Nah, berarti kita fokus saja ke bagian ini ya. Nah, di suku ini, di bagian ini ya, kita karena mengandung mu, kita akan turunkan terhadap mu ya. Nah, sehingga untuk mempermudah ini berarti kita anggap sebagai konstan ya, berarti min 1/2 sigma kuadrat. Kita cari turunan ini terhadap mu ya. Nah, di sini saya sudah jabarkan. Jadi bentuk yang saya lingkari ini itu tidak lain ya, sigma i sama dengan 1 sampai n xi min mu kuadrat ya. Kita uraikan menjadi xi kuadrat min 2 xi mu plus mu kuadrat ya. Nah, bisa kita jabarkan lagi menjadi sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi kuadrat ya, min 2 mu kali sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi ditambah n mu kuadrat ya. Kan sigma i sama dengan 1 sampai n dari mu kuadrat kan konstan, jadi sama dengan n kali mu kuadrat ya. Nah, kemudian saya turunkan ya hasil terakhir ini terhadap mu. Ini tidak mengandung mu, berarti kita turunkan hasilnya 0 ya. Di sini mengandung mu sehingga kita peroleh min 2 sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi. Saya tuliskan di sini. Oke. Kemudian di sini ada n mu kuadrat, kita turunkan terhadap mu berarti kita peroleh 2n mu. Sehingga kita turunan dari ini kita peroleh ini ya, kita sama dengan kan 0.
Oke, jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya berarti kita akan turunkan terhadap sigma kuadrat ya. Nah, oke, untuk menurunkan terhadap sigma kuadrat, kita lihat lagi, ini tidak mengandung sigma kuadrat, jadi hasil turunannya sama dengan 0. Di sini mengandung sigma kuadrat, di sini mengandung sigma kuadrat ya. Untuk bagian ini ya, min n per 2 ln sigma kuadrat, saya turunkan terhadap sigma kuadrat, berarti kita peroleh min n per 2 dikalikan turunan dari ln sigma kuadrat terhadap sigma kuadrat adalah 1 per sigma kuadrat. Oke, kemudian untuk bagian ini ya, oke, saya beri lingkaran merah supaya lebih jelas, supaya lebih fokus. Untuk menurunkan bentuk ini ya terhadap sigma kuadrat ya, terhadap sigma kuadrat akan saya jabarkan bentuknya seperti ini ya. Saya ubah bentuknya menjadi setengah dikalikan sigma kuadrat pangkat min 1 dikalikan sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi min mu dikuadratkan ya. Nah, saya hanya akan menurunkan dari sigma kuadrat ini, berarti kita peroleh turunannya berapa? Min 1 ya. Di sini setengah dikali min 1, sigma kuadrat min 1 dikurangi 1 berarti pangkat min 2 dikalikan sigma i sama dengan 1 sampai n xi min mu dikuadratkan ya. Sehingga untuk fungsi ln L mu, sigma kuadrat, kalau kita turunkan terhadap sigma kuadrat, kita peroleh hasil ini ya. Kemudian kita sama dengan 0, atau kita sederhanakan, kita peroleh hasil min n sigma kuadrat plus sigma i sama dengan 1 sampai n xi min mu dikuadratkan sama dengan 0 ya. Nah, silahkan dicermati sebentar ya. Jadi bentuk ini bisa kita sederhanakan dengan kita kalikan kedua ruas dengan berapa? Kita kalikan dengan 2 sigma pangkat 4 ya, karena ini kan melibatkan ada bentuk sigma pangkat min 4 atau 1 per sigma pangkat 4. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 2 sigma pangkat 4 sehingga diperoleh bentuk ini. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah mencari penyelesaian dari dua persamaan ini ya. Oke, sekarang kita fokus pada persamaan yang pertama adalah ini dan persamaan yang kedua adalah ini ya. Nah, kita coba cari penyelesaiannya dari sini ya. Kita peroleh hasil ya sangat mudah, karena di sini kita bisa kalikan kedua ruas dengan berapa? 2 ini ya, saya bagi aja dengan ini ya, min 1 per 2 sigma kuadrat, hanya tersisa suku ini ya. Nah, ini kita mudah sekali kita peroleh bahwa mu nya sama dengan 1 per n dikalikan sigma i sama dengan 1 sampai n xi ya, atau tidak lain adalah x bar. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua ya. Nah, di sini kita peroleh, hasilnya adalah sigma kuadrat sama dengan 1 per n dikalikan sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi min mu dikuadratkan. Nah, estimator kita yaitu adalah mu dan sigma kuadrat, tapi itu adalah hasil penyelesaian dari persamaan ini, kedua persamaan ini ya. Nah, kita lihat mu sama dengan x bar. Di sini sigma kuadrat melibatkan mu, berarti tinggal kita substitusikan saja ya, sehingga kita peroleh penyelesaian dari dua persamaan tadi adalah mu sama dengan x bar dan sigma kuadratnya adalah sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi min x bar dikuadratkan per n. Oke, jadi estimator dari mu adalah mu topi sama dengan x bar dan estimator dari sigma kuadrat adalah sigma kuadrat topi, yaitu sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi min x bar dikuadratkan per n. Oke, selesai. Sekali lagi teman-teman, estimator yang kita peroleh karena sudah melalui
prosedur yang sesuai ya dari model yang kita asumsikan dari data populasi, berarti estimator kita dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi ya. Oke. Demikian pembahasan kita kali ini tentang metode maksimum likelihood. Semoga sudah cukup jelas ya, dan silahkan nanti berlatih untuk soal-soal kasus masalah yang lainnya dari berbagai fungsi peluang ya, yang kita punya banyak sekali fungsi peluang yang kita sudah pelajari. Silahkan nanti bisa dicari masing-masing estimatornya ya. Oke, saya rasa sekian untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah. Kemudian jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe supaya saya juga semangat untuk membuat video yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.